Thomas si kembar. Yohanes pasal 20 ayat 24 menyebut Thomas dalam bahasa Yunani dengan nama Didimus. Jadi kalau disebut dalam bahasa Indonesia, maka Thomas bisa disebut sebagai si kembar. Sebab Thomas dalam bahasa Aram berarti kembar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan kata Didimus yang juga berarti kembar. Lalu kembaran Thomas itu siapa? Apakah ia menjadi murid Yesus juga? Ada banyak hipotesa yang berupaya untuk menemukan siapa kembaran Thomas itu. Tapi kita tidak akan mempercakapkannya di sini. Saat ini saya mau mengajak kita semua berefleksi, adakah kembaran Thomas di antara kita, para pendengar Sapa Gembala GKI Gunsa. Tentu kembaran dalam hal temperamen, kepribadian, dan spiritualitasnya. Apabila dianalisa, mungkin temperamen Thomas mendekati melankolis. Ia suka memikirkan segala sesuatu. Rasa cemasnya bisa berlebihan, lebih besar dari murid-murid yang lain. Apabila mau menyatakan pendapat, pendapatnya dipikirkan masak-masak. Kata-katanya dipilih sedemikian rupa dan diungkapkan pada saat yang tepat. Sehingga begitu diucapkan, biasanya kata-katanya menusuk begitu tajam. Kita masih ingat ketika Lazarus sakit dan Yesus mengajak murid-murid untuk kembali ke Yudea. Murid-murid mengingatkan Yesus, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Yohanes 11 ayat 8. Sementara Thomas baru berkata dengan pedas pada saat Yesus menjelaskan bahwa Lazarus sudah mati. Lalu tiba-tiba suaranya itu begitu menusuk, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Nah, karena segala sesuatu yang selalu dipikirkan berlapis-lapis, biasanya orang seperti ini susah tidur. Sebab ketika ia hendak berangkat tidur, pikirannya masih terus bekerja untuk menemukan jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya. Kalaupun tidur, tidurnya tidak begitu dalam. Jadi orang seperti ini akan terbangun dari tidurnya ketika kita lewat, betapapun kita jalan pelan-pelan sambil berjingkit sekalipun. Sebab ia tidak benar-benar tidur, apalagi ketika ia menemukan masalah yang begitu rumit dalam hidupnya. Pikirannya selalu terjaga. Masalah yang tidak rumit bisa dibuat rumit, sebab cara berpikirnya memang rumit. Apalagi kalau ia mengalami masalah yang benar-benar rumit. Oleh karena itu, orang seperti ini membutuhkan tempat yang sunyi, yang tidak diganggu orang banyak. Orang seperti ini gampang tersinggung. Oleh karena itu, untuk meminimalkan konflik, ia tidak sering-sering berada dalam kumpulan orang banyak. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul dalam ruangan yang terkunci, Thomas menjadi orang yang malang karena ia tidak bisa berjumpa dengan Yesus yang bangkit sebab ia menyendiri, menjauh dari murid-murid yang lain. Orang seperti ini juga orang yang tidak mudah percaya sebab ia begitu kuat dalam hal berpikir. Bagaimana mungkin Yesus bangkit? Kalau bangkit, Yesus mengenakan tubuh yang bagaimana? Kalau tubuhnya berubah, tubuhnya yang lama kemana? Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan berkecamuk dalam hatinya. Jadi apabila pada hari yang ke-8 Thomas dapat berada dalam kumpulan murid-murid, saya salut akan perjuangan sahabat-sahabat Thomas, murid-murid Yesus yang lain, yang berusaha untuk meyakinkan Thomas. Atau paling tidak untuk membuat Thomas tidak tinggal dalam kesendiriannya. Saudara-saudara, mungkin Thomas menemukan banyak perubahan pada diri murid-murid Yesus yang lain yang meyakinkannya begitu rupa. Ia tahu siapa Petrus, tapi Petrus yang sekarang berbeda dari Petrus yang sebelumnya. Ia tahu siapa Yohanes, dan jangan-jangan ia melihat ada perubahan yang terjadi pada diri Yohanes yang mengajaknya untuk tinggal bersama-sama dalam sebuah persekutuan sambil menantikan Yesus menampakkan diri kepada mereka.
Perubahan yang terjadi pada diri murid-murid yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit memberikan perubahan pada Thomas. Untuk keluar dari kesunyiannya, keluar dari ruang gelapnya, keluar dari kerumitan-kerumitan cara berpikirnya. Oleh karena itu ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas di hadapan murid-murid yang lain, Thomas tidak kuasa untuk mencucukkan jarinya pada lubang bekas paku dan tidak kuasa untuk memasukkan lengannya pada luka di lambung Yesus. Yang bisa dilakukan oleh Thomas hanyalah menyatakan iman percayanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus memahami keunikan pribadi Thomas. Juga Yesus memahami keunikan kita yang menjadi kembaran Thomas dan juga kita semua yang mempunyai keunikan-keunikan lain sebagai ciptaan Allah. Sebagaimana Yesus menyapa Thomas, Yesus juga menyapa kita dalam pelbagai kelebihan dan kelemahan kita. Ya. Berbahagialah kita semua yang disapa oleh Yesus yang bangkit, sebab mereka yang disapanya akan dianugerahi kekuatan dan kecakapan untuk memberitakan dan menyatakan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.